Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafis sadat sayyidina wa nabiyina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ashrafi kullil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus segenap para habaib, para alim ulama, para asatid wal asatidah, dan khususnya yang pada malam hari ini ulang tahun ya, Akhina Ahmad Sulaiman Al-Kurdi. Kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat dalam taat dan ibadah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada untuk segenap para alim ulama kita, para habaib kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu sehatkan badan beliau, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dan disampaikan hajat-hajatnya, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan tidak lupa kita yang malam hari ini hadir bersama-sama ke tempat ini, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan juga pengamalan-pengamalan akan apa yang kita dapatkan di malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tanpa terasa hari berganti hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita tidak terasa sekarang kita sudah masuk bulan Rajab, bulan yang dimuliakan di dalam agama, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu apabila masuk malam pertama bulan Rajab, beliau selalu meminta kepada Allah dalam doa-doanya, yang mana beliau katakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu untayan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, di bulan Rajab ini Nabi berikan kita tugas. Karena Nabi sebutkan di dalam hadis juga bahwasanya anna Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Karena bulan Allah, maka tugas kita di bulan ini adalah banyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, siapa saja yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dan ketahui juga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya. Maka dari itu kita jangan sekali-sekali membatasi siapapun hamba Allah yang ingin bertaubat, siapapun hamba Allah yang ingin kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ulama kita berpesan di antara kiat agar kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar kita selalu menanamkan jiwa pemaaf di dalam diri kita. Samihu yusamihukallah, maafkanlah orang-orang
maka engkau pun akan dimaafkan oleh Allah. Engkau pun akan diampunkan dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal sama Fir'aun? Kenal nggak? Nggak? Ya bagaimana mau kenalan bu ya? Orang sudah mati Fir'aunnya. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi banyak menerangkan tentang Fir'aun. Fir'aun ini orang yang hidup di zaman dahulu, sebetulnya bukan nama orang. Fir'aun itu setiap raja di kota Mesir itu dinamakan Fir'aun. Nah, yang dimaksud di sini yang diceritakan oleh Nabi Muhammad adalah Fir'aunnya Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Di dalam kitab Nawadir dijelaskan bahwasanya dulu itu pernah iblis bertamu ke tempatnya Fir'aun. Jadi ketika iblis bertamu ke tempatnya Fir'aun, iblis cuma geleng-geleng kepala. Dia bilang sama Fir'aun, kamu Fir'aun luar biasa, saya saja kalah sama kamu, kata setan. Kata iblisnya, saya pun kalah sama kamu. Saya ini dilaknat, diusir dari surga, jauh dari rahmat Allah, dan sudah dijanjikan bakal jadi penghuninya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak kelewatan seperti kamu, kata iblis. Fir'aun bingung. Perasaan yang paling hancur, yang paling rusak kan setan, iblis. Tapi kok iblis sampai ngomong begitu sama Fir'aun? Lalu Fir'aun bertanya, apa yang membuat saya kelewatan batas dan lebih rusak daripada engkau, wahai iblis? Maka jawab iblis, saya biarpun bejatnya bagaimana, saya nggak pernah ngaku Tuhan. Iblis pernah ngaku Tuhan nggak, bu? Iblis mengakui Allah nggak sebagai Tuhan? Mengakui. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan alam semesta. Hanya saja iblis diusir karena apa? Karena sombongnya kepada ciptaan Allah, Nabi Allah Adam alaihi salam. Ia diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicap sebagai hamba yang matrudum min rahmatillah, yang ditolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu iblis pun setelah dia mengatakan ini kepada Fir'aun, Fir'aun kepengen tobat. Fir'aun kepengen apa, bu? Kepengen tobat. Tapi kan yang namanya setan, yang namanya iblis, itu tugasnya cari teman sebanyak-banyaknya buat nemenin iblis di neraka nanti. Iblis sudah jelaskan tentang keterlewatan atau melampaui batasnya seorang Fir'aun ini, sudah dijelaskan oleh iblis. Tapi iblis tidak mau Fir'aun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak mau Fir'aun bertaubat. Dia katakan, wahai Fir'aun, tapi nggak apa-apa, teruskan saja, kata iblis. Karena kamu kalau taubat, nanti kekuasaanmu akan diambil oleh musuh-musuhmu. Engkau pun akan dihinakan dan engkau tidak memiliki kekuasaan lagi, kata iblis. Karena diiming-imingi dengan kekuasaan, akhirnya Fir'aun pun tetap mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Tapi kemudian iblis mengatakan, Fir'aun, mau tahu nggak? Ada yang lebih hebat lagi dari saya dan kamu. Ada orang yang lebih dimurkai oleh Allah dari saya dan kamu, kata iblis. Tahu nggak, bu? Tahu nggak siapa? Mau tahu nggak?
Hah? Benar? Mau tahu apa mau tahu? Iblis pun mengatakan orang yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari engkau dan aku, kata iblis, adalah orang yang ketika diminta maaf dia tidak mau memaafkan. Ketika datang seseorang dengan kesungguhan hati memohon maaf, minta maaf kepada kita atas kesalahan yang ia perbuat, kalau kita tidak mau memaafkan, kita lebih jelek, lebih buruk dari Fir'aun dan iblis yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang salah sama kita banyak gak, Bu? Pak, orang yang salah sama kita banyak gak? Kalau datang minta maaf, dimaafin gak? Jangan di mulut doang. Di mulut maafin, tapi dalam hatinya ngerendeng. Dalam hatinya, iya saya maafin, tapi ntar di akhirat saya bakal tuntut. Ini belum maafin namanya. Kalau maafin itu betul-betul lapang dada, habis perkara selesai. Bahkan di masa baginda Rasulullah, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, Nabi pun mengatakan, saya dukhul alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang masuk kepada kalian, perkumpulan ini akan datang seseorang yang ia merupakan ahli syurganya Allah. Semua sahabat bertanya-tanya, kira-kira ini siapa yang bakal masuk? Apakah para pembesar sahabat atau siapa? Ternyata yang masuk bukan pembesar sahabat, sahabat yang tidak begitu terkenal. Sampai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bingung, ini orang apa yang dia kerjakan, sampai-sampai Nabi Muhammad katakan dia termasuk daripada ahli syurga. Dia tidak banyak amalan yang terlihat oleh para sahabat sehingga dia layak mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang sahabat pun punya inisiatif. Dia pengen datang ke rumah sahabat ini, pengen nginep. Dia pengen tahu apa yang dikerjakan oleh sahabat ini. Dia nginep di situ di rumah sahabat ini 1 malam. Dia lihat tidak ada perkara yang istimewa. Begitu mau datang waktu fajar, dia bangun, dia tunggu sahabat ini barangkali bangun tahajud. Ternyata sahabat ini tidak bangun tahajud, tidak. Dekat subuh baru bangun, mempersiapkan diri untuk sholat subuh. Kemudian dia tunggu lagi. Oh, barangkali mungkin di siang harinya dia puasa. Ternyata di siang harinya dia mengeluarkan makanan yang disuguhkan, yang mana sahabat ini pun bingung. Bukan ahli qiyamul lail, bukan ahli bangun malam, bukan juga ahli puasa. Oh, mungkin dia punya amalan yang lain yang menyebabkan dia menjadi orang yang istimewa. Tapi saya mau selidiki. Dia tunggu 1 hari belum terlihat, maka dia pun minta izin untuk menginap di hari yang berikutnya. Di hari yang kedua dia menginap lagi di rumah sahabat ini, tapi masih saja belum melihat perkara yang ahlan wa sahlan wa marhaban. Guru kita Kiai Haji Salimul Afif sudah datang dan beserta rombongannya. Sampai 3 hari sahabat ini menginap di rumahnya, tapi belum melihat perkara yang istimewa. Akhirnya dia pun memutuskan bertanya kepada sahabat tersebut. Dia bilang, sebetulnya saya bertamu ke sini, saya punya maksud.
Waktu itu engkau datang, Rasulullah sebelum engkau datang beliau katakan bahwasanya akan datang seorang ahli syurga. Saya ingin bertanya, kira-kira amalan apa yang membuat engkau dapat jaminan ini dari baginda Rasulullah? Maka sahabat ini mengatakan, saya tidak punya banyak amalan, tapi barangkali mungkin, kata sahabat ini, mungkin yang menyebabkan saya dapat jaminan dari Rasulullah adalah saya setiap malam mau tidur, saya tidak akan tidur sebelum saya muhasabah. Saya hitung perbuatan saya di hari itu. Namanya apa namanya, Bu? Muhasabah. Memperhitungkan diri dengan amal perbuatan yang sudah diperbuat. Dari mulai pagi sampai malam, apa yang sudah saya lakukan. Kalau ada kesalahan, maka saya tidak akan tidur sebelum saya minta maaf. Kemudian siapapun orang yang berbuat salah kepada saya maafkan. Mungkin karena perkara inilah saya mendapatkan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak-banyaklah kita memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terusin jangan nih. Apa kiai kita saja yang bicara? Hah? Sekarang adalah bulan yang tepat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, sebetulnya di lain bulan ini juga kita diperintahkan untuk banyak memohon ampun. Tapi lebih khususnya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala istilahnya kalau di perdagangan itu ada namanya diskon besar-besaran. Ya Bu ya. Kalau di mall ada diskon 70%, di Uber nggak? Di Uber. Dikejar biar kata mallnya jauh ya. Walaupun jauh dikejar. Wah, diskon 70%. Ini bulan Rajab Allah sedang berikan diskon besar-besaran. Allah buka pintu ampunan bagi kita. Bagi siapa saja yang memohon ampun di bulan ini, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Makanya rugi siapa orang yang berjumpa dengan bulan Rajab tapi dia tidak mengisi malam-malamnya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kaitan antara memohon ampun dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam ayat yang hampir serupa bunyi ayatnya, Allah Ta'ala sebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kemudian di ayat yang lainnya Allah nyatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dua kunci Allah sebutkan di dalam Al-Quran agar kita tidak mendapatkan siksa dari Allah, agar kita tidak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kunci tersebut? Allah nyatakan pertama dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu yang kedua, Allah tidak akan menyiksa hamba, tidak akan memperhitungkan hamba, tidak akan menurunkan azab-azab dari Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk kita bareng-bareng kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan malam daripada malam yang dimuliakan, yaitu malam-malam Rajab, malam di mana Allah taala bukakan pintu yang besar bagi siapa saja yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak Bu? Istighfar bareng-bareng.
sambil kita bersolawat, sambil kita bertawassul, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tawassul dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan keluarga Nabi Muhammad, keberkahan para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan keberkahan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal warijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Rabbi inni qad madadtu yadi min فايض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فايض المدد. فأغثني أنت معتمدي، فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالماء النبوي برسول الله والبدوي. كنت بالأدب معترفا لعظيم ذنبي مغترفا، قلت
Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan kepada kita tentang amal-amal yang menyebabkan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada wasilah, tidak ada penyambung yang lebih utama, yang pasti bahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Al-Atabi beliau mengisahkan tentang seorang Arab Badui, seorang Arab pedalaman yang tidak mengerti etika, tata cara bagaimana ketika berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau datang masuk ke depan pusara baginda Rasulullah seraya membacakan ayat suci Al-Quran, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka wastaghfara lidhunubihim wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya andai mereka berbuat zalim, dan tidak ada perbuatan zalim yang lebih dahsyat melebihi daripada perbuatan dosa kita. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, itu kita sudah berlaku zalim kepada diri kita sendiri. Balamta wa ma hiya illa li nafsika ya fata. Balamta wa zulmun nafsi min aqbahil wasfi. Engkau telah berbuat zalim, dan tidaklah perbuatan zalim itu kecuali kepada dirimu sendiri. Dan ketahuilah, tidak ada perbuatan zalim yang lebih buruk daripada kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah nyatakan andai mereka datang menghadap Allah dengan perbuatan zalimnya, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi atau Rasul memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka ia pasti akan mendapatkan Allah yang maha menerima taubat, lagi maha mengampuni, dan lagi maha penyayang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Badui ini ia katakan, ya Allah, wahai Tuhanku, di depan ini adalah kekasih Nabi utusanmu, dan aku adalah hamba. Sedangkan syaitan adalah musuh nabimu dan musuhmu, dan juga musuhku. Kalau engkau ampunkan dosa-dosaku, kata Badui ini, maka yang senang adalah nabimu, dan tentunya aku pun akan senang gembira karena diampunkan dosa-dosa. Dan yang sedih adalah musuhmu dan musuhku, serta musuh nabimu yaitu syaitan. Tapi kalau engkau tidak ampunkan dosa-dosaku, maka yang sedih adalah nabimu, yang sedih adalah aku, dan yang senang tentu adalah musuhmu syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis dia ucapkan kalimat ini, dia langsung berbalik pergi dari pusara Nabi Muhammad. Dia keluar, kemudian tiba-tiba Al-Imam Al-Atabi mengatakan, penjaga pusara makam Nabi Muhammad SAW bergegas keluar mencari Badui tersebut, mencari orang yang tadi datang berziarah dengan tidak ada adabnya, tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu, salam hormat kepada Nabi Muhammad, tapi dikejar oleh penjaga makam Nabi Muhammad. Kemudian apa? Dia katakan, aku tadi tiba-tiba mataku terpejam dan aku bermimpi berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, wahai fulan, adrik akhal Arab, cepat, buruan, engkau kejar tadi orang Arab yang berziarah ke depan makamku, dan katakan kepadanya bahwasanya Allah sudah ampunkan dosa-dosanya. Karena orang ini datang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan hati yang bersih, maka Allah Ta'ala kabulkan permintaannya semata-mata karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita kumpul di malam yang mulia, malam Rajab, dan juga sekaligus ya, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, menyambut hari di mana baginda Rasulullah SAW dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang begitu agung. Dan ketahuilah, setiap orang yang hadir di majelis yang semacam ini pasti mungkin pernah terbesit di dalam hati, majelis begini hasilnya apa sih? Sepertinya tidak terlihat, hasilnya nggak kelihatan di mata kita. Pernah nggak tanya begitu? Pernah ada keraguan, hasilnya nggak kelihatan, apa sih sebetulnya? Kita minta syafaat, minta keberkahan dan lain sebagainya, minta rahmat, tapi kok nggak kelihatan hasilnya. Kalau kita ragu, hati-hati, itu sudah mempengaruhi keimanan kita berarti kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi ulama berikan gambaran yang insya Allah bisa mengobati pertanyaan kita. Hadir di majelis semacam ini penuh manfaat, baik duniawi maupun ukhrawi. Manfaat yang begitu besar Allah berikan. Di lain janji Allah untuk menurunkan keberkahan, rahmat, ampunan di majelis yang semacam ini, masih banyak lagi manfaat-manfaat yang begitu besar. Ulama berikan gambaran bahwasanya kalau kita di rumah, kita nanam pohon dari bijinya, kita ambil biji kemudian kita tanamkan, lalu hari demi hari kita sirami biji tersebut sampai dia pun berputik, kemudian bertunas, lalu menjadi pohon yang kecil. Kira-kira Bu, kalau sudah keluar begitu dia jadi pohon yang kecil, kira-kira kita tungguin nggak? Tungguin nggak sampai besar? Nggak ditungguin kan? Ada nggak yang nongkrongin pohonnya sampai pohonnya gede? Itu otaknya nggak beres berarti ya. Orang nanam pohon biasanya ditaruh biji, disirami, ditinggal. Tapi dia tidak lupa, dia akan sirami minimal seminggu 2 kali, seminggu 1 kali minimal. Dia akan sirami pohon tersebut biar bisa tumbuh besar. Tanpa disadari, tahun demi tahun berlalu, ternyata pohonnya sudah tumbuh besar. Bahkan pohonnya memberikan buah yang manis. Itu ulama gambarkan untuk kita. Begitulah orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir yang penuh dengan manfaat. Tanpa dia sadari, bertahun demi tahun nanti dia akan lihat pohon yang besar yang memiliki buah yang manis, bisa dinikmati untuk diri sendiri, bahkan oleh segenap orang. Tidak hanya dirinya saja yang bisa menikmati hasil buahnya tersebut. Jadi jangan ada keraguan ketika duduk di majelis yang semacam ini. Nanti beberapa tahun ke depan kita akan melihat hasil yang kita tuai dari duduk di majelis yang semacam ini. Ibadah kita semakin bagus, ibadah kita semakin baik, semakin sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak kecewakan kita dengan duduk di majelis yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan semua hajat-hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat-hajat ukhrawi. Dan amalkan
khususnya di zaman yang semacam ini, para ulama kita menekankan tidak ada amalan yang lebih baik di akhir zaman semacam kita sekarang berada ini melebihi daripada istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perbanyak istighfar dan perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya guru kita Habib Umar bin Hafidh, beliau berpesan untuk tahun ini beliau berikan satu susunan salawat berikut istighfar yang agar diamalkan selama bulan Rajab ini dibaca sebanyak 5.000 kali. Siap? Siap ngamalkan? Selama bulan Rajab 5.000. Mau nggak ngamalkan? Hah? Kok nyengir aja, Bu? Mau diamalkan? Ini sholawat berikut istighfar dalam satu susunan. Pertama kita sholawat, kemudian diikuti dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ajarkan agar kita membaca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waghfir lana fil akhirati wal ula. Jadi salawat berikut istighfar. Selama bulan Rajab dibaca 5.000 kali. Berarti sehari berapa? Seharinya 173. Nanti itu kurang lebih 5.017 hasilnya. Sehari dibaca 173 kali. Berarti kita bagi 5 biar lebih ringan. Ya. 173 dibagi 5 berapa? Berapa 173 dibagi 5? Hah? 5? 34 setiap habis sholat. Ringan nggak? Ringan. Habis sholat 34 kali kayak baca tasbih kan, subhanallah subhanallah. Itu 33 kali sehabis sholat. Takbirnya 34. Nah ini sholawat ini juga setiap habis sholat kita baca 34 kali. Berarti sehari 173. Sebulan jumlahnya 5.017 kurang lebih. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan salawat dan istighfar tersebut Allah Ta'ala angkat apa yang menimpa kaum muslimin. Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar bagi segala macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, agar kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk surga di belakang barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Asyrul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya tidak mau berpanjang lebar. Para penceramah kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.